Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Aryadi, kelas 11 TBSM, ingin menceritakan tentang Soekarno dan Muhatta. Pada waktu itu Soekarno dan Muhatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebuah golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus, dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepas segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Republik R.E. Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Pukul 3 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Muhatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PTA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk membaca teks proklamasi, yaitu lapangan EKD yang sekarang telah menjadi lapangan Munas, atau rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan EKD. Setelah mendapatkan informasi ada sebuah acara yang sudah akan dilanggarkan di lokasi tersebut. Teks proklamasi disusun Rengas Dengklok. Awalnya Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua pinggir kali dekat sawah yang tak layak kondisinya. Atas usulan KH Darip, pejuang dari Kelindir, kepada Soekarno dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak, maka dipilihlah rumah saudagar Tionghoa bernama Dijiao Kie Siong. Bendera merah putih sudah dikibarkan. Para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak dapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wekana dan Mr. Ahmad Soebardjo. Kemudian Kunto dan Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Ahmad Soebardjo mengundang Bung Karno
dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Panggangsaan Timur nomor 56, rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayote milik menggunakan mesin teks yang dipinjam, sebetulnya diambil dari kantor kepala perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr. Herman Kandiler.